Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Fitra Paujia, NPM 1940100160 dari kelompok 3 dengan kelas 19 MGC. Saya di sini akan melanjutkan presentasi mengenai sikap konsumen yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian logistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi logistik berarti pengadaan, perawatan, distribusi, dan penyediaan untuk mengganti perlengkapan, pembekalan, dan ketenaga kerjaan. Nah, logistik ini sangat berpengaruh terhadap manufaktur dan marketing. Nah, kenapa logistik ini berpengaruh terhadap marketing? Karena sikap konsumen yang sedang kita pelajari saat ini berkaitan langsung dengan marketing. Nah, logistik ini tujuannya untuk apa sih? Logistik ini tujuannya untuk menyampaikan barang atau pengadaan barang dalam jumlah yang tepat dan dengan biaya yang sesederhana atau serendah-rendahnya. Yang selanjutnya yaitu ada kombinasi beberapa fungsi atau combining several function. Nah, kombinasi beberapa fungsi ini bertujuan untuk mengambil strategi dalam mengubah sikap konsumen terhadap produk. Yang pertama itu ada memecahkan konflik dua sikap yang berlawanan. Nah, konsumen kan seringkali memiliki dua sikap yang berlawanan tuh terhadap suatu produk. Misalkan konsumen memandang positif terhadap suatu produk susu contohnya. Konsumen beranggapan bahwa susu mengandung zat-zat yang bergizi yang dibutuhkan oleh manusia. Namun di sisi lain konsumen juga memiliki sikap yang negatif terhadap susu. Mereka beranggapan bahwa susu bisa menimbulkan kegemukan. Nah, itulah yang disebut dengan dua sikap yang berlawanan. Di situ yaitu mengubah kepercayaan merek. Para pemasar berkewajiban selalu untuk mengingatkan konsumen bahwa produk-produknya ialah produk yang terbaik, sehingga konsumen memiliki konsisten terhadap produk yang pemasar miliki. Nah, contohnya ini, mengubah kepercayaan merek terhadap semir sepatu. Iklan semir sepatu dengan merek Kiwi yang dimuat di suatu majalah yang berusaha mengubah sikap atau kepercayaan konsumen terhadap merek pada ungkapannya yang berisikan dapatkan selalu keharuman dan rasa segar pada sepatu Anda. Nah, iklan tersebut secara jelas mengubah kepercayaan konsumen pada produk semir sepatu yang awalnya pada persepsi awalnya bahwa semir sepatu itu memiliki bau yang kurang sedap. Nah, sedangkan pada merek Kiwi ini mengubah kepercayaan terhadap mereknya. Yang selanjutnya masih dikombinasi beberapa fungsi atau combining several function. Yang kelima yaitu menambah sebuah atribut terhadap produk. Nah, dalam strategi mengubah sikap konsumen, menambah sebuah atribut terhadap suatu produk itu bisa dilakukan. Contohnya itu seperti pada biskuit dari Danone yang menginformasikan mengenai adanya penambahan dari choco chip. Misalnya, lebih banyak choco chip di dalamnya. Nah, atribut baru tersebut merupakan inovasi yang berfungsi sebagai diferensiasi atau perbedaan dengan produk pesaingnya. Yang keenam itu ada mengubah penilaian merek secara menyeluruh. Strategi ini dilakukan dengan jalan membangun sikap positif secara keseluruhan terhadap suatu merek. Yang dimaksud dengan keseluruhan terhadap suatu merek itu adalah produsen tidak secara khusus menyebutkan perubahan suatu atributnya. Contohnya, iklan perdana kartu XL yang menyatakan Anda dapat percaya pada yang pro. Nah, lalu yang ketujuh itu adalah mengubah kepercayaan terhadap merek pesaing. Strategi ini dilakukan dengan jalan membandingkan produk yang kita miliki dengan produk pesaing. Misalnya seperti produk Sunlight yang mengiklankan produknya dengan slogan mencuci hampir 2 kali lebih bersih dibanding dengan sabun krim. Nah, pada produk Sunlight ini secara jelas menerangkan bahwa
sabun krim merupakan pesaingnya. Namun di dalam iklan, ia tidak menyebutkan sabun krim dengan merek apa, karena dengan menyebutkan merek sabun krim apa, itu akan menyalahi etika periklanan. Keputusan pembelian. Menurut Kotler and Armstrong menyatakan bahwa keputusan pembelian atau purchase decision konsumen adalah membeli merek yang paling disukai, tapi dua faktor bisa berbeda antara niat pembelian dan keputusan pembelian. Nah, jadi bisa jadi niatnya itu tadinya mau membeli apa dan ujung-ujungnya membeli apa gitu. Nah, lalu keputusan pembelian ini melibatkan antara pemikiran individu konsumennya, karena dalam mengevaluasi beberapa pilihan produk yang akan dibelinya, ia dapat memutuskan produk mana yang akan dibelinya sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang selanjutnya, menurut Kotler pada 2007, ada beberapa tahap yang harus dilakukan oleh konsumen sebelum melakukan keputusan pembelian satu produk. Terdiri dari A. Pilihan produk. Nah, dalam membuat pembelian suatu produk, konsumen pasti sudah memilih produk mana yang akan ia beli. Dari semua alternatif produk yang telah ia pilih, ia akan menentukan produk mana yang akan ia beli. Nah, di sini perusahaan wajib meriset produk apa yang diinginkan oleh konsumen dan produk apa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen agar perusahaan dapat meningkatkan target pemasarannya. Nah, selanjutnya yang B itu ada pilihan merek. Nah, di sini itu kan sebelum membeli suatu produk, konsumen pasti sudah mengincar merek-merek mana yang akan ia beli. Nah, suatu merek itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, di sini konsumen bebas menentukan merek mana yang akan ia beli. Lalu yang C ada pilihan penyalur. Nah, di pilihan penyalur ini konsumen bebas memilih mau di mana ia akan membeli suatu produk tersebut. Yang D ada jumlah pembelian. Nah, di sini konsumen bebas memilih untuk berapa banyak jumlah pembelian produk yang akan ia beli. Bisa jadi kan konsumen tidak hanya membeli satu produk tersebut, tapi bisa lebih dari satu gitu. Lalu yang E, waktu pembelian. Nah, di sini konsumen bebas menentukan mau kapan ia akan membeli produk tersebut. Lalu yang F, ada metode pembayaran. Di sini konsumen bebas memilih metode pembayaran seperti apa yang ia inginkan. Mau debit atau kredit atau cash gitu. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.